Oke teman-teman, selamat sore. Temu lagi dengan saya, Surya Mestre and Investment. Hari ini tanggal 14 Juni 2022 teman-teman. Hari ini IHSG-nya strong ya teman-teman, menolak turun. Nah, ini IHSG-nya malah digas naik ya. Digas naik melebihi low kemarin, melebihi high kemarin. Dan closingnya ini bahkan cuman ya sedikit sekali hampir bisa menutup gapnya teman-teman ya. Jadi IHSG strong, menolak turun, malahan digas hampir nutup gapnya. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MSRI tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MSRI. Ya, seperti di judul teman-teman, IHSG ternyata hari ini dia menolak turun ya. Malah tutupannya digas dan hanya sekitar 1 atau 2 poin lagi dia hampir mampu menutup gap. Nah, seperti ini adalah kondisi dari IHSG kemarin teman-teman ya. Kalau kemarin IHSG-nya itu hampir sampai di 50 retracement-nya di sini. Tapi ternyata untuk hari ini ya IHSG-nya itu tidak turun lebih rendah dari low-nya kemarin ya. Jadi low-nya kemarin di 6925 teman-teman. 6925 itu di mana Pak? 6925 itu di sini. Jadi IHSG ternyata hari ini tidak turun lebih rendah dari 6925. Opennya dia memang di kisaran berapa nih? 6949 dibawa turun tapi nggak sampai di low-nya kemarin. Terus closingnya ditarik naik dan ini adalah hampir sempurna ya. Kalau misalkan dia open sama dengan low dan kemudian ditarik naik seperti ini, close sama dengan high, itu benar-benar sempurna. Apalagi bila IHSG-nya mampu ditutup di atas atau mampu menutup gap-nya. Nah, perkara gap ini teman-teman, ini agak-agaan gini ya, maksud saya ini kan kecil sekali. Jadi saya mesti memperkirakan ini gapnya hampir tertutup seperti itu. Kita lihat dulu deh supaya teman-teman mendapatkan gambaran yang jelas tentang gap dari IHSG itu di sini. Nah, di sini ya saya perbesar, kalau di sini kan bisa lebih jelas. Oke. Di sini teman-teman silahkan perhatikan. Ini adalah IHSG. Memang kalau kemarin low-nya adalah di sekitar 7, maksud saya gap-nya yang di sini nih bukan kemarin ya, itu sekitar 2 hari bursa yang lalu. Low-nya adalah sekitar 7050. Jadi untuk menutup gap maka IHSG saat ini harus mampu di 7050 atau lebih. Tapi ternyata closingnya hanya di 7049. Artinya IHSG hanya selisih sekitar 1-2 poin saja untuk bisa nutup gap. Ya walaupun ini gapnya nggak tertutup teman-teman, tetapi teman-teman bisa melihat bahwa secara psikologis market hari ini kuat ya teman-teman. Secara psikologis market hari ini kuat. Nah kemudian kita sekarang bicara tentang resistannya dari IHSG. Karena kondisinya seperti ini teman-teman, resistan dari IHSG adalah di gap yang dekat sekali atau di sekitar 7050 di sini. 7050. Berikutnya di atasnya adalah di 23,6, itu adalah resistan atau di sekitar 7080. Jadi 7050, 7080. Terus kemudian berikutnya ada 7160 di sini, 7160 ya. Terus berikutnya kok terlalu jauh Pak mikirnya. Yang penting pokoknya gap-gap yang terdekat atau resistan-resistan terdekat itu diurus dulu seperti itu. Nanti teman-teman terlalu FOMO kalau saya bahaskan tentang resistan-resistannya IHSG. Kemudian untuk supportnya dari IHSG adalah low-nya 2 hari lalu teman-teman, yaitu di 6925, berikutnya di 6933. 6933 itu adalah 6933 ya, 6915-an. Itu adalah candle terdekat. Kemudian di 50 retracement 6882. Nah, overall gimana Pak kondisi dari IHSG?
Kalau ngelihat overall, kita lihat weekly dan teman-teman bisa ngelihat ya sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi IHSG. Dalam weekly chart dia masih oke dan kembali lagi ya masuk ke trend lain yang saya bikin itu ya. Terus kemudian apa yang mau saya sampaikan lagi? Nah, terkait kondisi market ya, teman-teman. Terkait kondisi market. Memang masih banyak kaitannya kondisi market kali ini adalah dengan bahasan tentang inflasi ya, teman-teman. Inflasi Amerika. Kalau teman-teman lihat inflasi Amerika dari kemarin memang menghiasi berita ya. Inflasi Amerika naik ya. Dari kemarin memang bahasanya di mana-mana di koran juga seperti itu. Jadi inflasi Amerika seperti ini. Ekspektasi pasar ternyata kemarin sebenarnya menginginkan bahwa setelah bulan April ini atau Mei inflasinya turun. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Inflasinya dari 8,3 naik ke 8,6. Nah, ini yang dikhawatirkan market bahwa obat dari merangkak naiknya inflasi ini adalah dengan menaikkan the Fed rate karena itu yang akan meredam inflasi seperti itu ya. Istilahnya ini adalah tapering, menarik uang yang ada di luar ya. Tapering seperti itu adalah menarik quantitative easing yang sebelumnya sudah dikeluarkan ketika pandemik kemarin 2020, 2021 dan 2022 dianggap sudah sehat, sudah mampu, maka duit-duit yang dulu untuk quantitative easing ya atau istilahnya stimulus ekonomi sekarang ditarik lagi. Supaya apa? Supaya inflasinya nggak berlebihan ya. Ditarik lagi itu adalah satu bentuk monetary action. Seperti itu. Obatnya memang the Fed rate akan mungkin menaikkan suku bunga the Fed-nya. Tetapi kapan? Kita nggak tahu. Kemarin baru dirilis sebentar aja marketnya sudah menyesuaikan ya. Menyesuaikan tuh ya apa? Menyesuaikan tuh ya istilahnya ya mereka mungkin melepas barang dulu kekhawatiran. Memang 2 hari lalu memang sejak sehari sebelum diumumkan pun sepertinya market udah jiper ya. Market udah jiper. Kita bisa ngelihat kalau kemarin saya sampaikan bahwa di area sini itu adalah konsol area, marketnya seperti menunggu sesuatu. Apa? Menunggu data inflasi dan ketika sudah ada bocoran inflasinya nggak bagus atau naik, jual lagi. Saya pikir di sini udah stop. Ternyata jual lagi. Kenapa? Ya karena ini adalah baru pengumuman tentang inflasi, teman-teman. Nah, setelah nanti beberapa hari setelah pengumuman ini baru masyarakat atau para trader ini masih menunggu actionnya dari the Fed ini mau ngapain dengan kondisi inflasi yang seperti ini, apakah suku bunga akan dinaikkan atau enggak, seperti itu. Jadi karena melihat kondisi seperti ini, orang cenderung sell off dulu, keluar dari market saham dulu. Keluar dulu itu memang strategi. Saya sendiri kadang ketika ada ketidakpastian, saya akan lebih baik keluar sendiri, mengamankan cash saya. Karena buyback nanti lebih gampang seperti itu. Cash is the king, dan lebih baik kita memegang cash daripada memegang barang tapi kondisinya turun seperti itu. Jadi gimana Pak? Sementara ini ke depan ya. Sementara teman-teman tetap harus keep an eye on atau memantau market. Ketika market turun seperti ini jangan takut. Jangan terus menghindar ya. Karena seperti yang saya bilang, setiap yang turun tidak akan turun. Ya, setelah losing streak atau penurunan berturut-turut, kita harus memantau market karena market itu biasanya akan ada reboundnya. Seperti di sini juga Dow Jones kita bisa lihat ini kencang nih turunnya. Ini percaya diri sekali karena ini adalah red Marubozu. Tetapi di sini ya memang awalnya bentuknya adalah red Marubozu, tapi teman-teman bisa ngelihat sudah ada ekornya. Artinya ini sudah ada perlawanannya seperti itu. Posisi terbaik saat ini adalah kalau menurut saya adalah 50-50. Jadi teman-teman 50 cash, 50 ada barang. Jadi ketika ada barang, terutama barang-barang apa? Barang-barang yang bagus, yang masih tren bagus, masih koreksi ringan seperti itu.
memiliki rentang gerak yang bagus, teman-teman koleksi saham-saham tersebut sehingga karena teman-teman tidak benar-benar full cash, teman-teman ada barang, maka ketika marketnya membaik, teman-teman setidaknya tidak plonga-plongo, nggak punya barang seperti itu ya. Kalau punya barang, kita bisa ya ada untung lah seperti itu. Kalau pegang cash aja ya memang bagus, tapi kalau turun nggak berani beli juga buat apa seperti itu. Cash kan memang modalnya trader. Market turun, yang pegang cash seneng. Market naik, yang nggak pegang cash plonga-plongo kan gitu, nggak bisa dapat untung kan seperti itu. Yang pegang barang seneng kalau barangnya gerak. Yang paling bagus adalah posisi 50-50, 50 pegang barang, 50 pegang cash, seperti itu. Terus teman-teman di sini ini adalah satu hal, sebentar ya, satu hal yang saya jadikan logika saya dalam trading, teman-teman. Logika yang saya gunakan dalam trading. Jadi selain kita trading menggunakan technical analysis, kita itu juga trading menggunakan apa? Menggunakan logika juga. Ya memang sedikit bandarmologi, sedikit ilmu tape reading seperti itu ya. Istilahnya kita memix semuanya lah. Kita gunain tape reading aja, kalau kita nggak tahu arah market mau seperti apa, kita juga bisa kurang efektif lah. Makanya pengetahuan dari trader ini memang lengkap ya, kompleks ya. Kita mempelajari technical, fundamental. Technical untuk tahu kapan masuk, kapan keluar. Fundamental untuk tahu saham-saham yang bagus. Bid over untuk tahu kapan sih mulai digasnya. Feel market seperti apa. Terus kemudian bandarmologi, kita sedikit tahu. Kondisi pergerakan sektor ini mau seperti apa. Ketika ada sektor yang turun, biasanya ada sektor yang dipakai untuk naik, menjaga. Ketika ada sektor yang naik, akan ada sektor yang turun. Seperti itu akan bergantian. Itu adalah bentuk simpel dari bandarmologi. Nah, logika simpel saya, teman-teman, saat ini memang masih terkait tentang data inflasi ya. Dimana untuk data inflasi ini yang paling efek adalah saham-saham yang terkait banking ya. Banking, kemudian pembiayaan, Astra, seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa ngelihat ini adalah saham-saham penggerak indeks ya. Dimana saham-saham penggerak indeks ini dalam tanda kutip sering digunakan untuk naik dan turunnya bursa. Pergerakan dari saham-saham penggerak indeks ini, teman-teman, ini akan mempengaruhi secara langsung IHSG. Dan IHSG sendiri adalah barometer, banyak dijadikan barometer kinerja ya, banyak dijadikan barometer kinerja di bursa, kinerjanya para fund manager seperti itu. Dan pergerakan dari indeks sendiri ini juga menciptakan mood market, kondisi market. Kalau indeksnya bagus, naik, hijau, orang cenderung bagus moodnya, suka transaksi. Kalau market regional indeksnya nggak bagus, orang menahan transaksi ya, seperti itu. Teman-teman bisa ngelihat kan? Nah, di sini logis saya adalah kalau dilihat di sini ada big cap banking, di mana big cap banking ini adalah penggerak utama bursa. Dan saya percaya bahwa saham-saham ini akan sering digunakan untuk naik atau turun. Ya, seperti itu. Namun demikian, kalau saat ini menggunakan saham banking, kenapa? Ya sekali lagi karena ada bahasan tentang inflasi tadi, di mana saham big cap banking ini adalah saham yang secara langsung terkena dampak seandainya ada monetary action, yaitu meningkatnya suku bunga. Jadi untuk sementara, karena saya percaya bahwa saham-saham ini akan naik dan akan digunakan untuk naik atau turun di bursa, karena saham banking ini masih kepengaruh inflasi, maka inceran saya lari ke GoTo, ke saham-saham lain, yaitu GoTo di sini, terus kemudian Arto, dan juga consumer. Nah, teman-teman bisa melihat kalau sektor-sektor banking memang seperti enggan bergerak, ya karena sepertinya para trader masih benar-benar wait and see untuk masuk ke saham-saham perbankan. Sepertinya mereka memang membatasi untuk membeli di saham perbankan karena teman-teman tahulah di resistan beberapa waktu lalu saham-saham perbankan ini udah ketemu resistan, terus menghangatnya
tentang inflasi Amerika ini membuat saham-saham ini ketemu resisten terus terkoreksi melewati 38, hampir sampai bahkan kemarin pada sampai di 60, 70, 8 dan juga 100 retracement atau kembali habis trennya, tren jangka pendeknya seperti itu. Karena saham-saham ini kemungkinan tidak akan digunakan untuk naik, maka inceran saya adalah GoTo, Arto, Unilever dan teman-temannya, teman-teman, ya. Terus juga di sini United Tractor juga. Kenapa saham itu, Pak? Ya karena saham itu secara pergerakan dia masih oke. Namun demikian teman-teman juga harus memilah bahwa dari saham-saham yang saya sebutkan tadi tidak semuanya cukup ideal untuk trading. Karena idealnya untuk trading ini, teman-teman harus mencari saham-saham yang bid overnya tipis, pergerakannya lebar. Sedangkan saham-saham defensif dari sektor consumer ini cukup tebel bid overnya, seperti itu teman-teman. Jadi saham-saham itu juga tidak saya gunakan untuk trading. Selain itu beberapa saham memang pergerakannya bagus seperti Bian ini. Tapi kalau teman-teman tahu Bian ini kan kondisi bid overnya tipis seperti ini. Jadi nggak mungkin untuk saya pakai trading ya. Itu clue saya tentang saham-saham yang saya pakai trading. Kemudian GoTo ini walaupun bid overnya tebel tapi ya dari pengamatan saya ini saham gerakannya sangat lincah ya. Terus kemudian Arto memang tipikal bid over tipis ya. Sekali lagi ini memang cocoknya untuk para trader yang punya waktu. Kalau teman-teman yang nggak punya waktu mungkin ngelihat pergerakannya cukup ngeri juga ya seperti itu. Tapi ya sekali lagi, kita bisa trading kalau kita hafal, kalau kita bisa atau sudah melakukan pengamatan terhadap saham tersebut ya teman-teman. Itu aja solusi, itu aja tips saya untuk trading ini ya. Maksud saya trading pada saham-saham yang merupakan saham-saham penggerak indeksnya seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke bahasan bursa regional dulu ya. World market seperti ini, coba kita refresh dulu. Di sini teman-teman bisa ngelihat tadi malam Amerikanya dalam ya. Sore hari ini Nikkei-nya masih 1, kemudian Hang Seng-nya udah hijau ya, udah hijau. Ini Eropanya tadi hijau, ini tapi tipis. Terus kemudian kita bisa lihat di bagian kanan di sini teman-teman, ini adalah indeks futures, Dow Food-nya udah mulai hijau. Jadi biasanya memang yang saya bilang tadi, setiap turun tidak akan turun terus. Setelah beberapa kali penurunan berturut-turut atau losing streak ya, losing streak, itu biasanya akan ada rebound, walaupun itu nanti berupa technical rebound ataupun dead cat bond seperti itu. Technical rebound ataupun dead cat bond, nah itu memang sangat mungkin terjadi pada satu kondisi market atau suatu kondisi saham yang turun. Nah, kita lihat sekarang kondisi regional dalam chartnya supaya lebih jelas. Di sini untuk regional memang Amerika kan baru tadi malam, baru nanti malam maksud saya. Ini memang masih turun, tetapi seperti yang saya bilang tadi di sini mulai ada perlawanan. Jadi kuncinya nanti malam ya. Karena di sini kalau kita lihat Dow Jones, Dow Food-nya juga udah mulai hijau ya. Kemudian Nasdaq-nya juga tadi malam juga masih turun, SP500 juga masih turun. Pokoknya kuncinya nanti malam. Kalau nanti malam hijau, itu besok market kita masih mungkin untuk ngegas lagi ya teman-teman. Masih mungkin untuk ngegas lagi. Ini Hang Seng, ini Hang Seng tuh turun di 2167, 21067. Kita cek 2067, Hang Seng 2067. Oke, clear ya, sama ya. Jadi memang dia ada sedikit kenaikan. Kalau Nikkei-nya dia bagus sih, chartnya bagus. Ini chartnya dia hammer ya, ada perlawanan. Kemudian kalau Eropa, nah ini Eropanya dia masih belum. Sepertinya Eropa juga nunggu ya, bisa aja nanti balik arah naik ketika market US-nya buka, tapi belum, sementara belum. Nah, oke teman-teman, berikutnya kita bahas dulu untuk harga komoditas ya. Ini harga komoditas untuk oilnya naik ya teman-teman. Kita bisa ngelihat nih harga sekarang untuk oil adalah di sekitar 121. Teman-teman, ini efeknya nanti ke saham-saham Elsa ya, Medco itu pada rebound semua.
Natural gas walaupun terkoreksi ini tapi hitungannya juga masih tinggi. Nah, untuk coal ya teman-teman ini sudah turun di kisaran 390. Saham-saham coalnya juga ya memang sedikit ada rebound tapi ya masih belum lah seperti itu. Kemudian untuk gold di 1824 hitungannya turun juga. CPO juga hitungannya turun karena kemarin-kemarin di 6 ribuan. Sekarang di 5.800-an ya teman-teman. Jadi penggemar CPO mungkin tetap harus berhati-hati walaupun saham-saham CPO saat ini sebagian sudah berada di support dan mantul ya. Kemudian untuk saham-saham terkait metal nih teman-teman, metalnya masih turun. Metalnya masih turun dan saya lihat juga tadi beberapa saham-saham metal ini Antam dia masih turun. Kemudian untuk Inco sama Tins dia masih udah mulai rebound seperti itu. MDKA, DKA juga sepertinya udah mulai ya, nanti saya bahas dulu. Nah teman-teman, berikutnya ini mau saya sampaikan tentang dolar indeks ya. Dolar indeks ini adalah satu indeks yang mengukur kekuatan dolar. Dolar indeks ini bisa naik kalau mata uang dolar meningkat. Maka mata uang dolar meningkat kalau ada inflow masuk ke US dan inflow masuk ini bisa jadi karena adanya ekspektasi ya, ekspektasi orang terhadap imbal balik dari US yang meningkat. Jadi seperti ini kekuatan dari USD Index sekarang meningkat seperti itu. Kemudian ini juga teman-teman bisa ngelihat US 10 bond, 10 year bond ini meningkat ya. Artinya apa ya? Artinya kalau meningkat ini kan dibeli ya, seperti itu. Dibeli berarti orang cenderung buying T-bonds ya. T-bonds kalau USD bonds meningkat tapi bisa jadi USD bond meningkat, tapi kalau bond dalam mata uang lain bisa jadi turun ya, karena mungkin orang yang pegang bond mata uang lain sell dulu untuk kembali ke dolar seperti itu. Ini tentang kekuatan USD maksud saya. Oke baik teman-teman, berikutnya kita bahas dulu saham-saham apa sih Pak yang hari ini bergerak. Sektor-sektor apa, indeks-indeks apa sih Pak yang hari ini bergerak gitu. Kita lihat ya, kita refresh dulu seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat yang paling mecunggul nih, bahasanya Balikpapan, mecunggul. Teman-teman yang dari Balikpapan tentu tahu ya, mecunggul atau nongol. Yang paling nongol adalah sektor IDX Transportation ya teman-teman. Terus kemudian setelah transportation ada apa ini? Sebentar saya geser dulu OBS saya. Ada infra 18, infrastruktur. Kok repot-repot tuh Pak? Buat di refresh dipindah ke sini. Ya. Sektor-sektor apa sih Pak yang bergerak? Kita sort di sini, kita urutkan yang hari ini bergerak. Itu adalah IDX Transportation. Sahamnya apa aja Pak? Saham IDX Trans hari ini transportation yang bergerak itu seperti ini. Ya, sebentar saya geser dulu. Saya geser dulu teman-teman OBS saya. Nah, hari ini yang bergerak adalah saham-saham Temas, Bird, Asa. Saya nggak ambil semua, saya ambil yang besar-besar aja teman-teman. Dari saham ini yang saya tradingkan hanya paling Bird, tapi jarang juga, dan Asa ya. Tapi kalau teman-teman mau trading Temas silahkan. Temas kita klik chartnya ya seperti itu. Setelah kenaikan kemarin retracement dan mulai rebound kembali. Jadi untuk sektor transportation tadi seperti yang saya bahas ada Temas, Bird, Nelly, Aksi dan Asa. Dari sini saya hanya ambil Asa sama SMDR ya. SMDR tapi sementara jarang trading. Kita coba tengok chartnya dulu. Ini juga koreksi di MA20. Bertahan di MA20. Kemudian Pak, sektor lainnya apa? Kita coba tengok ya. Kita coba tengok sektor lainnya apa. Sektor lainnya adalah infrastruktur. Infrastruktur sahamnya apa Pak? Nah ini sahamnya adalah saham-saham bagus. Medco. Medco karena harga minyak naik. Perusahaan gas harga energi minyak naik. Biasanya perusahaan gas ikut naik. SMGR, ISAT. ISAT adalah ya memang saham yang sudah sering saya bahas. United Tractor.
Dia pergerakannya cukup rapi, berada dalam koridor uptrend price channelnya. Jasa Marga juga rebound, Excel mulai rebound tapi sedikit. Teman-teman, itu saham-saham penghuni infrastruktur. Kemudian saham-saham BUMN juga ini kalau kita bongkar nih juga sahamnya sama aja. Kalau tadi Medco ya, Elsa juga bergerak karena sektor energi bergerak, SMGR ya karena katanya kalau harga coal turun, SMGR ini akan naik ya saham-saham semen. Lainnya sih kita coba skip aja. Ini oke, kita tengok lainnya adalah saham-saham BUMN. Nah, berikutnya ini indeks BUMN, ini juga pasti sahamnya ya ini Elsa, perusahaan gas, SMGR, BJBR ya. BJBR masuk ini juga teman-teman tadi saya bintangin juga. BBTN, JSMR. Nah, ini intinya memang saham-saham bagus semua teman-teman ya. Saham-saham bagus ini juga bisa dipakai trading, ini saham-saham blue chip lah seperti itu. Jadi ini cukup aman ya. Saya bilang cukup aman, cukup aktif geraknya seperti itu. Jadi kalau teman-teman pemula, saya rasa cukup oke lah daripada beli saham-saham yang nggak jelas seperti itu. Kemudian apalagi ya, apalagi. Coba kita tengok dulu. Oh, teknologi. Saham-saham teknologi apa Pak yang terkaitnya? TEDS, tapi saya nggak masuk. DMMX, kilas saja GoTo ya. GoTo saya masuk. Kemudian apa? Ya itu aja sih, saya rasa itu aja untuk indeks-indeks yang bergerak. Nah, dari indeks-indeks ini teman-teman tuh bisa mendapatkan trading idea. Kalau teman-teman pagi bingung, yang gerak apa sih? Buka aja stock indeksnya atau hit marketnya seperti itu. Kalau di Mirai namanya kan indeks composite ya. Di sini kita bisa ngelihat. Kalau di tempat lain mungkin namanya market hit ya. Sektoral hit. Seperti itulah. Itu intinya sama. Jadi cari yang paling mencunggul ini baru kemudian diklik. Nah, kalau kemarin kan pada turun semua, pada nyelam semua. Kalau sekarang ini pada mencunggul semua. Yang turun ini indeks Pevindo dan apa nih? Sekilas cyclic dan industri. Coba kita tengok ya, yang paling ini sekaligus teman-teman untuk belajar ya, belajar gimana sih ngelihat peta market seperti itu. Nah, seperti ini. Pevindo turun banyak, cyclic. Nah, kita lihat cyclic aja, sahamnya apa sih yang dalam di cyclic? Oh, ini kita nggak kenal semua, teman-teman. Kita skip aja. Kemudian kalau industri apa aja Pak sahamnya? Blue, KBLM, waduh kita nggak kenal semua. Untung kita nggak trading di saham-saham yang kita nggak kenal ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Berikutnya saya lanjutkan ya. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang sektor-sektor ya. Tentang sektor-sektor. Sektor-sektor apa Pak yang bergerak seperti itu ya. Sektor-sektor apa. Nah, ini kita udah sampai di bahasan banking teman-teman. Pak, banking gimana Pak pergerakannya? Banking ini masih indeksnya. Ini banking ini teman-teman sudah mulai ada geliat. Ya. BNI kemarin menggeliat. Tapi candle hari ini masih doji, masih belum pede. Ya kalau memang dia menggeliat ada targetnya di 86. Tapi saya rasa dalam beberapa hari ke depan ini memang kita harus ekstra waspada untuk saham-saham banking teman-teman ya. Kenapa Pak? Karena masih terkait inflasi. Ya, ini Bank Mandiri, Bank BNI maksud saya, dia masih nggak pede nih teman-teman, dia masih turun nih, masih doji lagi. Kemudian kalau Bank Mandiri memang dia juga masih sudah cukup percaya diri naiknya, tapi ya rentangnya juga tipis. Artinya memang saat ini sebaiknya kita cukup waspada dulu, melihat dulu aja, karena rentang-rentang gerak saham ini lagi rada males dan rada sempit seperti itu. Bank BRI ini dia sedang berada di support memang, tapi juga kenaikannya hitungannya juga masih di situ-situ aja. Ya memang sektor ini sekarang lagi terkait hal-hal inflasi ya. Jadi sementara memang para pelaku marketnya mungkin sementara hati-hati dulu. BRI, BCA juga sama. Seperti itu. Kemudian lainnya apa sih? Lainnya nggak ada. Ini cuman BBTN berada di support. Tapi sekali lagi
Kemarin kan habis break support juga dan memang ini ada pantulan tapi secara tren dia kan dalam turunnya. Kemudian Bank Danamon masih mencari support, Bank Niaga masih lower ya, Shooting Star. Kemudian yang lainnya nggak ada, hanya BJBR yang saya bilang tadi. BJBR saya bintangin, tapi saya nggak trading ya teman-teman. Saya bintangin kalau buat teman-teman yang nanya tentang BJBR karena memang dia mantul dari supportnya ya, mantul dari supportnya dan kondisi candle dari BJBR ini adalah bull cover ya, tapi nggak sempurna sih covernya. Artinya saham ini dari lower hari ini ke upper atau titik lebih tinggi ini dia hampir mengcover candle yang kemarin. Jadi memang cukup oke lah seperti itu. Tapi sekali lagi saya nggak trading di sini. Kemudian untuk bank digital saya hanya Arto. Sekali lagi saya hanya Arto ya. Arto terkoreksi dalam, ada target ke 98 di sini. Dan 98 ini belum kesampaian ya karena kemarin baru sampai 93 aja sudah digas turun lagi tapi dijaring oleh 23 atau ditahan oleh 23,6 atau supportnya dan cukup mampu di situ sempat sideways. Nah, ini bagusnya teman-teman Arto. Walaupun sideways bisa dipakai trading. Kemudian untuk Astra ya, untuk Astra sendiri memang kemarin ada rebound tapi ya terbatas. Terbatas ya. Di situ-situ aja lah seperti itu. Saya coba bersihkan nih. Bersihkan dulu lah biar nggak ruwet seperti itu. Reboundnya sekarang kita lihat reboundnya dari Astra nih. Ini kan turun. Jadi kita lihat coba kekuatan reboundnya. Dia udah tipis sih, targetnya hanya di 7100-an Astra. Nah kemudian ini teman-teman yang saya bintangin itu untuk sektor Astra sama Astra adalah Auto, SGR, United Tractor. Auto teman-teman bisa ngelihat setelah kemarin sampai 50 retracement dia rebound ya, lanjut naik dan ini cukup oke karena bisa kuat di atas 38 ya. Kemudian Astra Grafia pun demikian ya. Setelah sampai di 61 terkoreksi di bawah 38, targetnya 61 kecapai dan naik ke minimal 38 juga tercapai. Nah, selama dia nggak kuat di 38 retracement, dia masih akan bermain dengan ring ini teman-teman. Nih, 61 sampai 38. Nah, kemudian United Tractor teman-teman, ini barang kemarin yang saya sampaikan adalah memiliki kebiasaan nurut terhadap tren lain yang dia bikin, seperti yang ada maksud saya. Seperti itu. Kemarin saya sampaikan bahwa apakah United Tractor akan nurut mantul dari support trend lain dan ternyata hari ini kejadian mantul dari support trend lain. Teman-teman berikutnya untuk consumer ini sektor defensif ya. Saham-saham yang bagus adalah Indofood ya. Kemudian Indofood kan mantul ya. Retracement sedikit terus mantul. Unilever juga nggak terkoreksi dalam, padahal sebelumnya kan Unilever ini susah untuk naik, ini susah untuk turun, defensif. Kemudian ICBP juga rebound. Nah, sektor ini teman-teman, ini dimungkinkan memang menjadi penjaga turunnya IHSG juga. Nah, di sini kita bisa ngelihat market cap, di mana sektor consumer di sini itu cukup banyak menduduki penggerak bursa, penggerak indeks ya, yaitu Unilever ya, kemudian HMSP, ICBP ya, kemudian ada apa ya teman-teman, HMSP, Unilever, ICBP, kalau scroll ke bawah ada Gudang Garam, INDF di mana ini nggak ada ya, ICBP, HMSP, Unilever ya seperti itulah kira-kira. Oke teman-teman, berikutnya ada sektor energi. Seperti teman-teman tahu untuk harga minyak ini kan kembali di atas 120 ya, 120 USD. Ini berefek langsung ke saham-saham minyak teman-teman. Elsa setelah kemarin turun ini rebound. Nah, kenapa Pak harga minyaknya tinggi kok Elsa Medco-nya turun? Ya, sebagus apapun sahamnya teman-teman, kalau kondisi regional nggak bagus, dia juga akan turun. Tetapi bisa jadi baliknya nanti akan cepat karena apa ya istilahnya, kondisi pendukungnya, kondisi globalnya mendukung, yaitu apa, harga minyaknya tinggi.
Kalau masalah koreksi, saham sebagus apapun ketika marketnya sell off itu dia akan koreksi. Jadi di sini juga clue teman-teman, ketika teman-teman dapatin saham bagus, ketika koreksi pasti akan koreksi, dan disitulah tugasnya teman-teman untuk ngawasin saham itu. Kalau teman-teman mau nambah, saatnya nambah ketika ada koreksi. Ketika ada koreksi, market khawatir sell off, teman-teman fokusnya ke saham yang masih bagus, yang masih diuntungkan dengan kondisi sekarang. Akan koreksi, karena tidak semua trader memiliki pengetahuan yang sama. Intinya kadang trader yang memiliki pengetahuan yang sama tidak memiliki pengetahuan yang sama, jadi mereka ketika ada koreksi takut buang barang padahal dia belinya di bawah. Nah, itulah kesempatan teman-teman untuk nadah barang-barang yang bagus ketika terjadi market dip. Elsa lanjut naik ya teman-teman. Kemudian Medco juga sama ya, Medco juga sama. Pokoknya saham sebagus apapun dia akan koreksi ketika marketnya ngedip. Perusahaan gas juga rebound juga ya teman-teman. Perusahaan gas rebound. Ini kan sebelumnya terkait pembagian dividen. Setelah bagi dividen dia kan seperti biasa ex-date dia akan turun ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih pegang beberapa hari sebelum cum-date ya, tentu masih nyangkut ya. Kecuali teman-teman kemarin nambah barang lagi. Nah, itu adalah strategi trading juga. Ketika saham-saham yang teman-teman miliki turun, teman-teman menggunakan strategi beli lagi, boleh. Kalau memang tujuan teman-teman memang untuk koleksi saham tersebut ya. Kemudian Akra, ini hitungannya masih belum kemana-mana. Jadi memang ini saham tidak terkoreksi dalam kemarin-kemarin. Kemudian saham sawit Pak, apa clue, apa kondisi dari saham sawit? Dari yang saya amatin, dia memang sudah mulai rebound, walaupun harga sawitnya sendiri udah di bawah 6.000 ya teman-teman, dan 6.000 ringgit. Beberapa sudah disupport dan mantul, beberapa masih disupport nih. Contohnya yang masih disupport, sudah sedikit ada pantulan adalah Astra Glustari. Yang lainnya ini juga sudah disupport dan sudah mantul teman-teman. Secara umum sama L-Ship, ya, SSMS, CSRA juga sama, kemudian SIM, SGRO, Gosco Plantation belum ya, Gosco Plantation belum. TBLA sudah mulai pada mantul teman-teman. Sekarang teman-teman silakan pilih sendiri-sendiri mana yang paling bagus. Nggak semuanya bagus, nggak semuanya cepat. Ada pelari cepatnya, ada sektor leadernya. Nah, di situ adalah tugas teman-teman untuk memilih mana yang paling bagus dari yang ada. Nah, kemudian saham coal ya teman-teman. Saya akan coba bahas untuk saham coal. Ini Harum memang ada coal, ada metalnya. Ini Harum saya punya teman-teman. Dia sudah berada di support ya teman-teman. Dia sudah berada di support. Closingnya hari ini nggak kemana-mana. Ya oke lah, sementara dia nggak kemana-mana. Memang saham itu ada timingnya ya. Selama dia tidak jebol support ya saya masih pegang. Tapi kalau kelamaan di support saya akan buang. Seperti itu. Kemudian kita cek juga yang berada di support Harum, Indo Tambang Raya. Indo Tambang Raya ini di support retracement-nya ya. Retracement 50-an, koreksi wajar. Kemudian Adaro ya sudah mulai mantul, koreksinya memang overshoot kemarin ya, bahkan sampai 6178. Memang dia begitu nggak kuat di 38 retracement, targetnya ke 61 yang saya garis kuning itu, overshoot ya. Overshoot kemarin masih pede sekali turun, hari ini juga digas sampai 3.100, namun closingnya ditarik. Lumayan nah. Kemudian yang lainnya ini PTBA. PTBA ini ya sudah mulai mantul ya, pelan-pelan juga sih seperti itu. Nah, KKGI sendiri masih ya sudah mulai mantul kemarin sebenarnya. Hari ini ketemu resistan. Break ya. Dia belum break sih, cuman dalam rentang yang sama lah, nggak kemana-mana seperti itu. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk United Tractor. Kemarin kita udah bahas ya, memang ini mantul. Indika mantul, semuanya mantul. Silakan teman-teman, saya nggak usah kupas ininya, teknikalnya pasti teman-teman juga sudah hafal. Doi juga mantul ya. Kemarin saya berapa hari 3 kali trading Doi, tapi ya hari ini saya nggak setiap hari trading saham berganti-gantian, enggak.
Doit sendiri kemarin saya beli karena dia turun terus berhari-hari. Tapi sekarang sih udah nggak masuk di Doit karena memang ini cukup alot ya kemarin kenaikannya. MBSS nih udah ada pantulan tapi ya masih segitu-gitu aja. Ini Toba masih cenderung turun. Kalau yang lainnya ini BRMS. Nah, BRMS hari ini bergerak. Oh ya, satu lagi teman-teman. Hari ini saya ada energi Mega Persada tapi saya udah keluar hari ini ya. Saya clearkan karena nggak begitu besar juga saya punya. Saya hanya ngetes aja. Karena nggak begitu besar biasanya saya juga males pegang. Udah saya buang aja. Kenapa nggak begitu besar Pak pegangnya? Karena memang ini barang memang saya hanya iseng aja dan ini secara bid offer cukup tebel juga. Jadi saya nggak akan perbesar porsi saya di energi Mega Persada. Kemudian saham-saham metal ya teman-teman. Saham-saham metal sekarang. ADMR ini masih shooting star teman-teman. Nah ini mesti hati-hati kalau misalkan nanti dia tembus dari support ini. Support di ini sendiri dia sekarang udah tembus support. Belum lagi kalau misalkan nanti dia menuju ke support dari downtrend price channelnya. Untuk Antam dia juga masih mencari support. Ada yang nanya, Pak, ada apa Pak dengan Antam kok turun terus? Memang untuk sektor-sektor komoditas, jujur saja saya nggak trading banyak teman-teman. Paling di komoditas metal terutama saya nggak. Karena cukup sulit sih, bagi saya ngerasa cukup sulit untuk bisa inline dengan kondisi-kondisi saham ini, saham-saham metal ini. Saya lebih suka batu bara sih. Jadi memang karena secara pergerakan mereka udah masuk ke kandangnya untuk Antam ya. Kandang tuh ya rentangnya dia. Kalau Inco walaupun masuk kandang tapi Inco ini cukup bagus. Nah, terutama lagi adalah Tins. Ini kemarin koreksinya sedikit, tapi market sell off kemarin, market dip kemarin juga kepengaruh apapun terpengaruh ya. Ini juga sudah pada mantul ya. Inco mantul. Tins mantul juga dan MDKA mantul juga seperti itu. Kalau pantulan seperti ini nyarinya resisten di mana, Pak? Karena dia sudah mantul, maka kita gunain yang paling baru, fresh di sini. Ini swing low-nya, ini swing high-nya. Kita tarik Fibo-nya seperti ini, maka targetnya ada di 50 retracement di 5 ribuan. Kalau Inco targetnya di mana? Karena dia sudah mantul, maka Fibo yang dulu kita hapus dulu. Dan ini swing low-nya, ini swing high-nya kita tarik seperti ini. Nah, disinilah kelihatan bahwa targetnya di 7628. Kemudian saham-saham yang terkait telekomunikasi, teman-teman, ini Telkom sudah mantul ya. Indosat lanjut ya, Indosat lanjut. Indosat luar biasa teman-teman, saya sell Excel by Indosat. Apa jadinya kalau masih pegang Excel karena dia breakdown support dan belum mantul ya. Jadi memang di sini keputusan saya kemarin keluar dari Excel masuk ke Indosat adalah dari tape rate-nya. Karena memang untuk Indosat rakus sekali makan kanannya. Nah sekarang coba kita tengok asingnya, kondisi asing ya. Indosat memang itu jadi patokan saya juga. Indosat asingnya masih pada sell, kemudian EXCL. Excel asingnya juga masih pada sell. Coba kita lihat Telkom. Telkom hitungannya kecil juga. Coba kita lihat BNI, perbandingan aja. Ini asingnya masih cukup banyak. BBRI banyak keluar ya. BMRI sebenarnya bagus ini. Asingnya masih cukup banyak masuk dan hari ini masih sedikit saja keluarnya. Oke, kita kembali ke bahasan teman-teman. Kalau yang lainnya sektor telekomunikasi, oh ya ini friend mulai rebound juga. TBIG teman-teman breakout dari trend channel ini. Bukan trend channel, resistan ya. Resistan lain. Targetnya ada di EMA 200 sekaligus 50 retracement. TOBR belum, lainnya sih belum ya. Oke teman-teman, berikutnya kita bahas saham-saham yang terkait oil. Nah, oil related ini teman-teman ini masih belum ya. Ada apa sih? BRPT breakdown support lanjut, ESA masih mencari support, TPIA masih mencari support.
seperti ini memang teman-teman harus hati-hati. Ketika ada sekumpulan di main area kemarin jebol, memang dia akan meluncur turun dulu, akan mencari support yang ada di bawahnya. Kemudian saham-saham terkait konstruksi ya. Ini mulai ada pantulan, tapi saya rasa pantulannya juga nggak begitu lebar. Memang kebiasaannya masih seperti itu. Saham-saham ini masih dalam tren turun. Jadi memang sebaiknya kalau teman-teman mau masuk, harap tahu diri memang secara tren dia downtrend dan ketika dia bergerak pun juga nggak akan jauh ya. Di Karya mulai rebound ya, Wika mulai rebound dari support, PTWP mulai rebound ya, sama juga seperti itu. Kemudian untuk sektor properti teman-teman, ini juga sudah mulai mantul Pakuwon. Mantul tapi dia hari ini nggak pede untuk tembus di resistan pertama 23,6. Asri mulai mantul juga ya, memang targetnya kecapai 61,8, mantul dari situ. Dari 38 ini nggak kuat, targetnya ke kuning. Kecapai nggak Pak? Kecapai hari ini. SMRA sudah mulai ada pantulan tapi sayangnya doji. CTRA juga ya sama, intinya masih sudah mulai pada mantul. Tapi sekali lagi ini secara chart dia masih downtrend, jadi juga mungkin interest orang terhadap saham ini masih kurang. Ya, walaupun dia ada bergerak, tapi kalau memang dia bergeraknya karena volumenya kecil, biasanya juga nggak lari kemana-mana. JSMR bagi penggemarnya juga ini sudah sampai di targetnya 61, overshoot 78, sudah mulai rebound seperti itu. Nah hari ini saham-saham semen teman-teman, ini Indosemennya rebound, SMGR-nya juga rebound semuanya. Ini rata-rata koreksinya sampai 38, 50, 61, berhentinya di 61, 78 dan mulai mantul. Kenapa Pak saham semen rebound? Sering dikata kalau goalnya turun itu saham semen ini akan naik teman-teman. Kemudian saham-saham media ini walaupun masih mulai rebound juga sih. MTK saya belum ya teman-teman, belum positioning, duitnya udah habis beli Arto, GoTo, Indosat. Kemudian saham-saham yang saya pantau hari ini apa sih? Saratoga masih turun, MTDL mulai rebound dan dia berada di support juga. IMAS ini sepertinya mantul, tapi sekali lagi ini juga bentuknya long downtrend. Interest orang masih kurang ya. Kemudian IMJS ada apa? Masih belum berada di supportnya. Nah, ASA teman-teman mulai rebound ya. ASA itu di supportnya 1862. Saya punya teman yang sering chatting sama saya, pengikut channel MS Trade juga. Ibu-ibu, dia harusnya sudah loading ASA teman-teman. Karena teman saya ini sangat sabar kalau loading dan saya kadang takjub juga dengan profit dia yang cukup besar per saham itu sekitar di 30 sampai 50-an, 30 sampai 40-an. Beberapa kali bilang ke saya loading ASA, dia loading ASA, dia loading MTK dengan profit sekitar 30-an. Kalau ASA ngelihat seperti ini, harusnya dia udah positioning sama MTK, tapi MTK ini nggak tahu ya. Teman saya ini sangat sabar untuk positioning. Mungkin MTK dia udah masuk ya. Seperti itu, MTK mulai rebound juga, teman-teman. Intinya ya, yang turun tidak akan turun terus, pasti akan ada kenaikan. Untuk saham Sinarmas, ini sama juga terkoreksi dan sampai sekarang sampai hari ini belum ada perlawanan. Untuk grup Lipo masih belum ya teman-teman, di situ-situ aja. Saham ayam ikut turun dan sudah ikut rebound, tapi ya pergerakannya ya di situ-situ aja. Tapi ada penggemarnya juga. Nah kemudian ini berikutnya adalah saham-saham obat medik AGII sudah mulai rebound juga. Ini juga saham tradingan ya teman-teman. Saham tradingan juga kita lihat nih koreksi AGII kemarin nih seperti ini. Dalam tren dia naik jebol 38 target 61. Nurut bener ini sama Fibonacci teman-teman ya.
Targetnya di sini. Jadi dia jebol di 38 retracement di sini. Targetnya ke 61. Nah, sementara dia target naiknya adalah di 38 retracement di 2100. Kemudian care ya. Care ini sekilas saja di support juga. Hill di support juga. Nah, walaupun saham-saham ini banyak yang disupport teman-teman, tapi tetap teman-teman harus priority ya dalam memilihnya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. IHSG-nya menolak turun, saham-saham malah digas hampir nutup market cap, hampir nutup gap-nya. Nah, Pak, conclusion-nya apa, Pak? Sektor-sektor banking menggeliat mulai, Arto masih oke, Astra beberapa sahamnya auto, ASGR, United Tractor naik dari retracement. Kemudian sektor defensif adalah consumer, ICBP, INDF, Unilever, dan kemudian saham-saham sektor energi menggeliat karena naiknya harga energi minyak ya. Elsa Medco perusahaan gas mulai naik, dan CPO harganya turun, saham-sahamnya berada di support dan mulai mantul. Kemudian beberapa saham coal sudah mulai mantul juga teman-teman. Kemudian saham-saham metal yang mulai mantul ya Inco, Tins ya. Kemudian untuk telekomunikasi yang lanjut naik adalah Indosat. Saham-saham semen mulai menggeliat. Seperti itu dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya yang masih setia dengan channel Surya MS Trade.